Sehat saya ibu-ibu? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita satu doa yang berbunyi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya, Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit orang-orang atau hamba-Mu yang pandai bersyukur. Kalau doa Rasulullah tadi menggunakan kata syukur, tetapi ayat yang kita baca tadi menggunakan kata-kata syakurun, syukur dan syakur. Apa perbedaannya? Kata para ulama, syukur adalah syukur ala raha, bersyukur karena sehat, banyak rezeki, anaknya lucu, usahanya lancar, itu asyukru. Sementara asyakur yang Allah kabarkan wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit orang-orang yang pandai bersyukur. Syakur adalah asyukru alal bala, bersyukur, tetap bersyukur walaupun keadaannya sakit, kurang sehat, kurang uang, kurang bahagia, segala sesuatu yang kurang, tetapi kita tetap diajak untuk bersyukur. Maka mari setiap pertemuan pasti pembicara mengajak kita untuk bersyukur. Ini bukan sesuatu yang kebetulan atau kebiasaan di Indonesia kalau ceramah depannya syukur. Tetapi memang orang bersyukur itu jumlahnya sedikit. Maka mari kita bersyukur, dan bagaimana tidak bersyukur. Allah punya malaikat khusus. Kalau TNI itu namanya Pasus, yang bertugas hanya mencari orang-orang yang sedang berkumpul untuk berzikir. Begitu salah seorang di antara malaikat ketemu, mereka akan berkata, wahai malaikat-malaikat yang lain, sini-sini, di Al-Arqam. Ada orang sedang berkumpul, berzikir, mengingat, memuji Allah. Maka kemudian malaikat yang lain akan datang, mengembangkan semua sayapnya, dan mengelilingi kita semuanya sampai ke langit di atas sana. Ya, Bu. Siapa yang tidak bahagia? Dikelilingi malaikat. Maka siapapun yang berbuat baik, Masya Allah, dia pasti selalu didampingi oleh malaikat Allah. Dan kalau ingin mengetahui seberapa besar Allah peduli dengan kita, seberapa sering Allah ngajak dialog dengan kita, caranya adalah seberapa intens kita bermuamalah dengan Al-Quran, seberapa intens kita bermuamalah dengan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita masih sibuk ngopeni agamanya Allah, itu tandanya Allah masih ngajak kita bicara. Tapi kalau kita sudah mulai jarang datang ke tempat-tempat yang mendekatkan kita kepada Allah, itu tandanya Allah mulai cuek. Karena bodoh, pan ngaji ya kana, ora ya kana, pan sembayang ya kana, ora ya kana. Kata Allah, aku tidak peduli. Maka mari kita bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih bulan Muharram, atau orang Jawa sebut dengan sasi Sura. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah di bulan Muharram. Dan ketika Rasulullah sampai ke Madinah, apa yang pertama beliau lakukan? Membangun masjid. Maka jangan bicara peradaban, jangan bicara kemajuan, jangan bicara tentang berkemajuan kalau masjid kita belum maju. Kalau masjid kita belum makmur. Karena ketika Rasulullah membangun Madinah, Rasulullah hijrah, inti pertama yang dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum membangun pasar, sebelum membangun mal, sebelum membangun yang lain, Rasulullah terlebih dahulu membangun apa, Bu? Masjid. Selama kita senang memakmurkan masjid, selama masjid itu melahirkan perkara-perkara yang positif, maka disitulah awal peradaban akan terbangun. Dan ketika kita bicara tentang Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil,
perjalanan luar biasa yang pernah terjadi di muka bumi ini adalah perjalanan dari masjid ke masjid. Maka kalau kita ingin Aisyah menjadi baik, Muhammadiyah menjadi baik, generasi kita menjadi baik, orang-orang yang di dalamnya harus sangat akrab dengan satu tempat bernama masjid. Yang kedua, setelah Rasulullah membangun masjid, Rasulullah juga membangun pondasi yang sama. Apa yang beliau lakukan? Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Maka jangan bicara kemajuan kalau kita belum rapat barisannya. Kalau kiblatnya sama, madhabnya sama, sholatnya sama, walaupun belum bergabung di Aisyah, itu saudara kita. Kalau soft kita belum rapat, jangan bicara tentang kemajuan. Kalau masjid kita belum bisa melahirkan sesuatu yang hebat, maka jangan bicara kemajuan. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa tugas kita yang paling berat? Menjadi Aisyah yang disenangi. Dengan siapapun kita berjumpa, mereka simpati dengan kita. Mereka mau, senang kalau bergaul dengan orang Aisyah. Karena orang Aisyah itu menyenangkan, membahagiakan, lisannya aman, tangannya aman. Maka kita akan menjadi orang-orang yang dicintai, barisan kita rapat. Kemudian setelah masjid menjadi kuat, barisan kita rapat. Disitulah awal kemajuan yang akan dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, semoga duduk kita pagi hari ini menjadi wasilah untuk kita mendapatkan pertolongan Allah melalui syafaat yang dibawa baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan belajar tentang bulan Muharram. Meskipun sudah banyak dibahas oleh guru-guru kita, ada beberapa hal yang ingin kami tekankan. Kita awali dari surat pilihan kita pagi hari ini, yaitu surah At-Taubah ayat ke-36. Apa kata Allah? Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12. Sesungguhnya bilangan di sisi Allah jumlahnya ada 12. Mari kita sebutkan bulan-bulan Islam secara urut. 1. Muharram. 2. Safar. 3. Rabiul Awal. 4. Rabiul Akhir. 5. Jumadil Awal. 6. Jumadil Akhir. 7. Rajab. 8. Sya'ban. 9. Ramadan. 10. Syawal. 11. Dzulqa'dah. 12. Dzulhijjah. Masya Allah. Baru di majelis ini dijawab dengan lengkap. Tanya di mana-mana, dapalakan. Masya Allah, buatan hafal. Gempon, dapalakan nggih bahasa Jawa. Sure, sapar. Mulut, bada mulut. Jumatil awal, jumatil akhir. Rejab, ruah puasa sawal, dzulqa'dah, bada besar. Iku apal. Masya Allah. Saya sampai begini, Bu. Seandainya ada orang non-muslim, terus tanya kepada kita semuanya, Mbak, nang Islam sih, sasi Islam ana pira, rolas, nyong tu duita. Jur dewek yang jawab, surah, sapat. Orang yang tanya sama kita mau jawab, Wamono Jawa, Bu. Terus gini, Bu. Oh, wong Islam ya, sasine dewek mbek ora. Maka keadaan mereka itu sangat lemah. Jadi inilah saatnya menghancurkan mereka. Kenapa? Bulan Islam saja tidak hafal. 12. Masya Allah. Kemudian ada yang menarik. Minha arba'atun hurum. Di antara 4 itu ada yang disebut dengan bulan haram. Bulan hurum. 3 berturut-turut. 1 mintal. Itu yang gampang ingatnya. Dzul Qa'dah atau Ustadz Adi Hidayat sering jangan Dzul Qa'dah tapi Dzul Qa'dah. Kemudian Dzul Hijjah, kemudian Muharram, yang mental adalah sasi Rajab. Tetapi ada yang ini core-nya ayat itu sering ditinggalkan. Kita kalau ngaji surat At-Taubah itu ngapal ke sasi-sasi. Kita lupa. Di penggalan ayat terakhir surat At-Taubah ada kalimat yang luar biasa. Apa kata Allah?
Dzalika dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Itulah ketetapan agama yang lurus. Ini kornya. Ini kor ayat ini. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri di 4 bulan itu. Jadi kalau tadi 12 kemudian kita ngapal 4 itu belum intinya. Tetapi intinya kata Allah di bulan 4 yang aku sebutkan tadi, jangan sekali-kali kita menjadi orang yang mendolimi diri sendiri. Kenapa? Sudah datang kabar melalui lisan para ulama, maksiat di bulan ini dilipat gandakan keburukannya dan kebaikan di bulan ini dilipat gandakan kebaikannya. Maka secara singkat, siapa orang yang mendolimi dirinya sendiri? Orang yang ketika bulan Muharram justru berbuat sesuatu yang membuat Allah tidak ridha. Itu core ayat ini. Surah At-Taubah ayat ke-36. Maka nanti ada doa-doa tuh. Rabbana zalamna anfusana. Jangan zalim. Lagi ada doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena kita diminta untuk tidak mendolimi diri kita sendiri. Taib, bulan Muharram. Bulan Muharram memiliki nama lain. Yang pertama, bulan Muharram disebut dengan Syahrullah. Afdalus siyami ba'da Ramadhan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini, Sasi Sura adalah bulannya Allah. Allah langsung menyandarkan Muhammad Rasulullah Ibrahim, apa julukannya? Khalilullah atau Khalilur Rahman. Ada bulan yang disandingkan dengan nama Allah langsung. Bulan apa itu? Syahrullahil Muharram. Muhammad dijajarkan karena itu adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Khalilullah, Nabi Ibrahim disebut namanya Khalilullah, kekasih Allah, karena Nabi Ibrahim adalah Nabi yang luar biasa. Ujiannya, penerimaannya, ketaatannya. Maka ketika ada bulan, kok disandingkan dengan nama Allah, Syahrullah. Berarti bulan ini istimewa. Sayang 1000 sayang di bulan ini, justru di Jawa banyak terjadi kemusyrikan. Ning niku Jawa bagian Antartika. Nah, nek teng Wonosobo mboten nonton. Mboten nonton setitik ning. Nah, baik nanti kita pelajari. Kedua, bulan ini disebut Syahrullahil Asam. Bulan Allah yang sunyi. Sunyi niku berarti sepi, diam, hening. Apakah ada hubungannya dengan tapa bisu? Nah, nanti kita gali, Ibu. Jadi ini disebut dengan bulan yang sunyi. Kenapa? Sunyi. Waktunya merenung. Waktunya kita mendiamkan diri kita dari berbuat maksiat. Maka bulan ini harus sunyi dari kemaksiatan. Ketika kami mencoba membaca, awal mula tradisi keraton, yaitu tapa bisu. Saya baca beberapa referensi. Ternyata ada tulisan yang mengatakan ini adalah renungan. Karena biasanya itu dilakukan tanggal 1 Suro. Mat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat. Disuruh diam, bisu, meneng, sebab disuruh tadabbur ma taqaddama min danbih. Apa yang sudah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Dan disuruh diam, menang,
merenung apa yang kita rencanakan di tahun-tahun, di bulan-bulan di tahun berikutnya. Kemudian Syahrullahil Asam yang bisu itu. Kemudian kaitannya dengan tapa bisu tadi. Diam. Orang diam itu merenung. Menggali. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari ngapal ke hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dari Mekah ke Madinah dengan penuh keprihatinan dan kesulitan, maka kita tirukan dengan cara mubeng benteng, dengan cara apa? Menggambarkan keprihatinan. Nabi dulu berhijrah jalan kaki, naik unta gantian, kurang bekal, takut dijegal dan seterusnya, diancam dan seterusnya. Maka jalannya sambil nopo? Sambil diam. Tetapi sekali lagi, wallahu ta'ala alam. Bukan saya membenarkan tapa bisu, tetapi barangkali esensinya nggak sampai, ajarannya nggak sampai, yang sampai hanya tapa bisunya plus yang lain-lainnya. Ibu Nun Sewu, ulama-ulama Jawa itu luar biasa. Coba tadi ada mulut, habis itu nopo? Bada mulut. Bada mulut itu bahasa Arab. Ba'da maulud. Itu menunjukkan yang berdakwah di Jawa kala itu menyebarkan Islam orang dari mana? Orang dari Arab. Selamatan. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Di Jawa jadi selamat. Tariqah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Di Jawa jadi tarekat. Lebih jauh lagi jadi tirakat. Ini bukti bahwa yang menyebarkan Islam itu adalah ulama dari, dan ulama waktu itu sangat bijaksana. Nanti kita pelajari kesunan-sunan. Coba ada lagu gundul gundul pacul-cul. Apa Bu? Saya kan yang masjid nyanyi. Itu maknanya luar biasa. Allah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan manusia di muka bumi untuk menjadi. Jadi setiap gundul itu diamanati untuk menjadi khalifah. Gundul, gundul, pacul, pol. Setiap gundul diamanai pacul. Pacul itu digunakan untuk apa? Nyangkul. Kalau tanah dicangkul tumbuh apa? Tumbuh tanaman. Itu tugasnya khalifah. Memakmurkan bumi. Tapi nyatanya ketika manusia diutus, gembelengan. Malah apa Bu? Yang ora sembayang cuma bayar rezekine kena kok. Kalau mboten ngaji biasa baik, bisnisnya tetap gembelengan. Nyunggi, nyunggi, wakul. Mongko wong gembelengan padahal diutus jadi khalifah seperti orang yang nyunggi wakul, wakul glimpang segonit dadi sarapan. Nun saya Bu, sega nek tumpah terus saged tulungi napa mboten? Bisa ditulungi. Lemper karuan jatuh itu sisinya masih ada yang resik, masih ada yang reget. Tapi nek segateng pereng katumplek iku pun mboten saged tulungi. Itu adalah gambaran orang kalau nggak melaksanakan amanah Allah untuk menjadi pemimpin memakmurkan bumi, hancur semuanya, nggak ada gunanya. Itu salah satu gundul-gundul. Nanti ada usluk usluk babnak. Di kita jadi apa? Sluku sluku batok. Nah, usluk babnak itu ada. Masya Allah. Itu luar biasa, Bu. Belum lagi nanti yang ler iler. Masya Allah. Jadi ulama Jawa waktu itu tuh sangat gimana caranya orang Jawa meluk Islam, tapi budayanya tetap ada, diselipilah dengan janur. Kita dulu pernah bahas. Kenapa ketupat itu dibuat dari janur? Janur itu singkatan dari jatining nurani. Kolbun. Maka masyarakat Jawa sangat akrab. Cobi sekarang banyak janur di Wonosobo. Tapi janurnya itu nggak nyampe ke kita. Janur itu jatining nurani. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat. Kalau hatinya baik, baik semua. Kalau hatinya buruk, tapi mboten tekan. Sing tekan pokoknya ngerengantenan ana janure. Angger Agustusan ana janure. Malah di Bali kalau membawa sesajen bunga-bunga itu pakai apa? Pakai janur. Itu ketupat. Itu maknanya luar biasa. Maka barangkali ada hubungannya Syahrullahil Asam
dengan tapan apa? Bisu. Kita intinya muhasabah. Cara bahasa BPK kan mengaudit diri sendiri. Itu Syahrullahil Asam. Yang ketiga, disebut dengan bulan Asyura. Mulanya ada puasa Asyura. Bahasa Arabnya bulan ke-10. Nah, itu ke-10 itu Asyura. Kan kita puasanya tanggal berapa? 10 kan? Kata Rasulullah kalau aku masih hidup akan berpuasa dari tanggal bahasa Arabnya 10 itu Asyura, Asyra. Karena ada saking Arab tekan Wonosobo ngane ilang. Jadi nopo? Suro. Karena kita orang Republik Rakyat Ngapak, suro jadi surah. Aslinya nopo? Bahasa Arab. Apa itu? Asyura. Berawal dari kata apa? Kita disunahkan untuk berpuasa yaumu Asyura. Maka Rasulullah ditanya Rasulullah, kalau puasa Arafah apa? Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Kalau puasa Muharram, Asyura, setahun yang lalu. Asyura, tekan Jawa tadi surah Sayyidah, Siddi, sampai Jawa jadi Siti. Bakolatun bakolah, warung kecil, sampai Jawa jadi bakul. Ra'iyatun, rakyat, sampai Indonesia jadi rakyat ra'iyah. Banyak bahasa Arab yang terserap ke dalam bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa. Selimutan, salamatan, men ora anyes wong kudu selimutan. Nah, salamah, selamatan. 3 Asyura. 4. Disebut dengan Yaumun Salih. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara al-Yahudu tasumu yawma Asyura. Faqala ma hadha? Qalu hadha yaumun salih. Ketika orang Yahudi berpuasa ditanya ini puasa apa? Karena ini adalah yaumun salih. Hari yang baik. Kenapa hari yang baik? Hari itu Nabi Musa dan Bani Israel. Tadi ayat yang dibaca, saya ngopeng dari depan sambil salaman dengan ibu-ibu Wonosobo Barat, adalah ayat-ayat yang berkisah tentang Fir'aun dan musuh. Nabi yang menghadapi Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam. Kenapa disebut Yaumun Shalih? Karena Nabi Musa dan Bani Israel kala itu diselamatkan dari Fir'aun. Dan Fir'aun ditenggelamkan ketika bulan Muharram. Adapun yang lain, wallahu ta'ala alam, mungkin ibu disampaikan di pengajian bulan Suro, Nabi Adam dibebaskan dari neraka, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, Hawa dan Adam bertemu, Adam, dam, Hawa, wah, ketemunya katanya di mana? Padahal nggak ada tuh ulama yang mengatakan sepakat Adam dan Hawa ketemu di Palateng Jeddah. Unik meleh onten sepedanya Siti Hawa. Ngrepa Siti Hawa sepedaan nggih. Adam, dam. Kemudian diselamatkan. Nah itu wallahu taala alam, yang sahih riwayatnya Musa dan Bani Israel diselamatkan dari raja zalim bernama Fir'aun. Yaumun Sholih. Yang kelima, disebut dengan hadza yaumun azim. Hari yang agung. Kalau tadi hari yang baik, kalau yaumun azim itu hari yang agung. Kenapa agung? Ya, karena Musa Nabi kami diselamatkan dari Fir'aun. Maka Rasulullah, nahnu ahaqqu bi Musa. Kami lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian ini orang Yahudi yang udah mulai nggak taat sama aturannya Nabi Musa. Maka Rasulullah ingin kalau hidup besok lagi puasanya tidak hanya pada tanggal 10 tapi berpuasa dari tanggal 9. Kenapa tanggal 9? Kenapa nggak tanggal 10 aja? Rasulullah ingin kita berbeda dari orang Yahudi. Kami bahasakan dengan sederhana. Rasulullah ingin Aisyah Wonosobo berbeda dengan Aisyah yang lain. Bahasa Inggrisnya berbeda adalah CJ. Nyong pada. Nek liyane egen ana sing seneng klambi sing medret kita CJ. Liyane onten sing seneng dengdut kita CJ.
Liyane maca Quran pripun kita Aisyah Wonosobo kudu seje. Prike carane nyong bisa maca Quran sing liyane mboten apal Sahrullahil Muharram Aisyah Wonosobo apa? Ini kalau mau kita terjemahkan lebih jauh. Jadi Rasulullah ingin umatnya itu berbeda. Bahasa Inggrisnya nampak Bu? Seje. Nyong repada karo liyane. Ya maaf baik Bu. Tapa bisu menurut Anda begitu, tapa bisu menurut kami muhasabah. Seje. Boten sami. Terakhir, bulan Muharram ini disebut dengan Al-Muharram. Nah, Al-Muharram. Ulangi. 1. Syahrullah. 2. Syahrullahil Asam. 3. Asyura. 4. Yaumun Sholih. 5. Yaumun Azim. 6. Nah, pokoknya ngaji kali kalau takoni bangun. Untuk mau katanya Bu Win, kalau Bu Guru itu sebelum keluar kelas itu menanyakan kepada murid apakah pelajaran itu bisa diterima dengan kalau setelah pengajian lupa itu di luar tanggung jawab percetakan Bu. Pokoknya di dalam pengajian itu dipastikan sudah apa. Sekarang bulan Suro di dalam Hazanah Jawa. Sura. Wah, ini mandan angker nih kita terus yang maca kudu digawe-gawe. Yang bermakna Suro Duroko. Napa Bu? Nah, kita tuh harus tahu apa aja pokoknya. Artis Korea yang ngerti. Giliran ceramah karo anak muda. Ayo, pinter bahasa Korea, neng boten pinter bahasa Arab. Pokoknya harus tahu. Harus ikut-ikut yang viral. Mama Gufron, Bapak tahu Ibu? Inna maqali rahmatan Indonesia gitu. Nggak tahu Mama Gufron? Nah, pokoknya Mama. Suro Duroko. Disebut sebagai bulan Suro Duroko. Karena merupakan bulan di mana terjadi Tundan Demit. Do you know Demit? Yes. What is Tundan? Apa itu Tundan Demit? Tundan Demit adalah suatu waktu di mana terjadi rapat besar para demit yang mencari korban. Para manusia yang tidak eling lan waspodo. Dados sasi suraniku para demit sami napa? Muktamar. Nah, mados napa? Tumbal. Sinten sing ajeng ditumbali? Wong sing boten eling lan ini bener Bu. Ini bener sekali. Niki boten salah. Ning ampun ayem-ayem nek dewek boten eling boten waspada boten dipangan demit, ning dipangan raka. Lah ayam temen kur dicokot demit Bu. Dijeguraken teng. Ini bener. Kalimat ini sangat indah. Orang yang tidak eling dan tidak waspada di bulan Suro, dia akan dimakan. Orang yang zalim, gak ikut aturan Allah di bulan Suro, kemaksiatannya ditikel-tikelkan. Wong sing faman saqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa man khafat, ternyata yang lebih berat adalah maksiatnya, kemana dia kembali? Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun, neraka. Dan ini bener Bu. Panjen bener niku. Sing ora eling waspada, cara kula cilik mian kon nganggo domen boten digawa wewe utawi lampor. Kan jane wong kesurupan niku wong mboten eling. Ini bener sekali. Wong ora eling waspada niku padha mawon surat At-Taubah ayat 36 tadi. Fala tadlimu anfusakum. Jangan kamu mendolimi dengan tidak eling. Do you know the meaning of lengger? Lengger is eling yongger. Saya membaca buku itu bukunya masih di rumah. Saya fotokan nih, saya membaca dari referensi lengger itu singkatan eling yongger. Adapun hari ini yang terjadi di luar sesuatu itu di luar tanggung jawab percetakan, Bu. Tapi aslinya lengger adalah singkatan dari eling yongger. Kamu bahagia akan mati, Bu.
Saya itu kalau lewat ini, dekat rumah duka itu, kalau tidak salah, itu kuburan Muntang nggih? Kok Muntang? Kuburan pundi iki? Honggo Terpo, sisihe wingkinge niku rumah duka. Jajare rumah duka napa? Kadose kafe nggih. Sisihe kafe napa? Masjid punya apa? Punya KPRI, punya PGRI napa-napa? Napa lah pokoknya niku koperasi. Saya kalau lewat gini, donyake milih, gak milih masjid, gak milih sisihe, ujunge mati. Mila kudu eling lenggeran ben podo eling. Lah siki mboten eling di luar tanggung jawab percetakan. Itu bulan Suro. Suro Duraka. Mila kersane mboten dipangan demit, terjadilah selamatan. Allahumma inni as'aluka salamatan fitin wa afiatan. Masa wong Islam kon minta keselamatan sama Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Minta salam. Selamatan di dalam Hazanah Jawa. Nah, dalam kitab Weda halaman 373 nomor 10. Ayat berbunyi, antarkanlah sesembahan itu kepada Tuhanmu yang maha mengetahui. Nah, kan mengantarkan apa? Sesembahan. Dengan bahasa lain, sajen. Mari kita maknai. Wong Islam, sasi surah, ini kan memperbanyak amal soleh. Berarti dewek kon kathah-katahin apa? Sedekah. Wong tanggane pemboten bisa dahar, kepala badan awet. Napa? Itu kan wong paling akan sinten. Nah, ini kita perlu halus, Bu. Maka kita terus enggak bersuara yang wono-wono sapa? Enggak. Mereka hanya belum tahu aja. Sesajen itu adalah kita diminta banyak sedekah. Orang banyak sedekah itu selamat, salamatan. Di Jawa jadi selamatan. Sekarang, biasanya sesajen itu, orang yang tidak mau selamatan, mereka di peralihan hidup di dunia selanjutnya akan bersemayam di pohon dalam bentuk hewan. Nek wong ora gelem selamatan sajenan, nek mati ruwe gentayangan dadi penghuni napa? Pohon. Mulane njur aling nyajeni diparingaken sebab teng wit niku kathah napa? Demit yang berasal dari orang-orang yang dimakan demit tadi gara-gara tidak eling, tidak selamatan, tidak eling, tidak waspada. Pangan demit ora gelem selamatan, ora gelem nyuwun doa keselamatan karo Gusti Allah, ora tekan surga gentayangan. Saya kalau bilang gentayangan tuh di besok di akhirat tuh ada namanya Al-A'raf. Apa itu Al-A'raf? Dinding antara surga dan neraka. Ada orang ditempatkan di situ. Syukurna neraka ora, lebokna surga bingung. Mergane ditimbang ngaji jalan dangdutan jalan, baca Quran jalan, gelendengi jalan, pakai baju ngaji gede jalan, kalau ke pantai ocol-ocol jalan. Jadi malaikat janjane dikeprege jane. Namun gentayangan mawon lebok akan wet rengin. Mungkin tak sajeni Bu. Itu selamatan. Dan selamatan itu biasanya pakai bucu. Bucu itu bentuknya gimana, Bu? Nah, saya baca. Nasi tumpeng merupakan simbol Trimurti dalam konsep agama Hindu. Siwa, Wisnu, Brahman. Kenapa orang Jawa itu juanji selamatan sih ndamel nopo? Bucu. Bahasa Inggrisnya bucu utawi. Tapi saya yakin yang bikin bucu nggak percaya ini. Dia nggak meyakini nyong pan menehi nggo dewa Wisnu, Siwa, Brahma, yonda. Ya pokoknya mau selamatan, minta keselamatan, dia tetap ke siapa? Tapi ulama waktu itu tidak menghilangkan apa yang ada di Jawa. Maka sekarang tumpeng itu bentuknya macam-macam. Ada yang love, ada yang boneka, gambar beruang. Kalau anak TK dikasih mata, rambutnya kriwil-kriwil pakai abon, bajunya pakai, nah tumpeng itu kayak gitu. Jadi tidak harus segitiga, karena sesungguhnya segitiga dalam agama itu punya makna tertentu. Dewa apa, Bu?
Trimurti. Ada Trinitas di dalam agama Kristen apa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. 3 juga, Bu. Itu ada itu. Kenapa Roh Kudus itu masuk dalam Trinitas? Itu ada. Nah, itu ada kisahnya. Itu tentang nasi tumpeng. Sekarang kembang. Kembang itu dalam agama Hindu itu punya makna. Putih Dewa Brahma, merah Dewa Wisnu, kuning Dewa Siwa. Dan kembang di dalam dunia Hindu itu mempercepat dikabulkannya doa. Makanya di Bali itu apa-apa sedikit-sedikit nopo kembang. Nah, kita ikut-ikutan. Kalau ke kuburan bawa kembang, karena kalau bawa kembang ditaruh jordongannya langsung itu sebenarnya. Tapi ulama tuh nggak ngilang, ya nggak apa-apa bawa bunga, tapi jangan diyakini apa-apa. Ya habis mau dibawain apa-apa udah nggak bisa makan. Arah-arah nggak dimakan. Daripada mubazir, ya setelah buat cantik-cantik bawa apa. Tapi kan kita nggak meyakini apa. Artinya apa? Mbak Eva ingin mengajak kepada ibu-ibu. Suatu saat bertemu dengan teman bawa bunga. Gue kena agama Hindu, gue metu artinya khusus. Dia berbuat syirik, wong ora eleng di tangan. Mbak Eva tuh pengen, kita tuh lebih lunak gitu, Bu. Kalau ketemu orang kok masih seperti itu, ora apa-apa nggo wangi-wangi. Yang dia kudu ngerti ya, kue ke aslinya nek nang agama Hindu anak artine itu, Bu. Nah, itu tentang kembang. Saya cepat-cepat. Sekarang ruwatan. Ibu ngertos ruwatan? Saya bacakan pengertiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ruwat adalah upacara ritual untuk membersihkan atau membebaskan seorang dari nasib sial. Wah, jadi men ora sial dipangan demit siji slametan loro ruwatan. Nah, diyakini sebagai ritual membuang sial yang disebut dengan sukerto alias penderitaan. Sakarot. Sukerto, sakarot. Nah, malaikat ketika kita nazak namanya sakaratul maut, sukerto alias penderitaan. Ruwatan iku salah sajining upacara adat Jawa sing encase kanggo mbebasake wong komunitas utawa wilayah saka ancaman bebaya bencana. Wes, kedalang boy. Teng 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 teng. Sinten sing kudu diruwat? Sebab ceritanya Bathara Kala kedawan banget lah. Nih. Ibu singkat-singkatnya mawon. Anak laki-laki tunggal kudu diruat. Sendang kepet pancuran, pancuran kapit sendang. Nek Ustazah Eva jenenge pipilan. Anaknya 5, sing 4 wadon, sing 1 lanang. Namanya pipilan. Kudu diruat. Nek buatan diruat. Nah, kalau saya gini Bu, ya memang harus dirawat. Nek buatan dirawat, prepun. Ruwat niku dirawat, bojo dirawat, anak dirawat, omah dirawat, Aisyah dirawat, masjid dirawat. Niku sak temene kita bulan suro pun ruwatan. Pun apa Bu? Pun ruwatan. Tegese pun apa? Wah, mungkin kathah banget betara-betara niku. Wah, ana Nyai Blorong apa pokoknya warna-warna teng buku niki. Nah niku tentang ruwatan. Onten kebo kemale, blorong, gombak gimbil, ganaspati, borong cokro, celeret timbal, gendrung bedes, Blangkon suci Dewi Sri Birawa. Orang yang sial dalam hidupnya dikarenakan kutukan atau sabda dari orang sakti, tokoh agama, wali dan sebangsanya. Mongko Birawa niki kudu diruat ben kutukane mboten mempan. Niku ruwatan tegese merawat. Meleh kirap kebo bule atau kirap Kiai Slamet. Nah, di belakangnya diikuti oleh para pengarak pembawa pusaka yang disebut gajah nguling dan seterusnya. Intinya ngalap berkah atau mencari berkah Kiai Slamet. Jadi kalau kebunnya jur diapakan? Ini cara kula mboten napa-napa wong telepong itu tidak najis, Bu. Tepung itu tidak najis. Telepong belek
lancung, sapi, mendil wedhus, unta, kencing unta itu tidak najis. Semua binatang yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Kalau najis orang Dieng namanya bertani dengan barang nopo? Barang najis. Pakai CM berarti pertaniannya hukumnya nopo? Haram, nggak najis. Tapi kalau nggak najis bukan berarti tidak dibersihkan. Umpami kulo klambine kenang belek lancung. Terus ngaji nang Al Arkom cari Ustazah Eva tidak najis berarti nyok gak sembayang bae nggo klambi blek. Itu beda. Perlakuan kita kepada barang kotor itu tidak sama dengan kita belajar hukum. Contoh keputihan. Kalau saya meyakini keputihan itu tidak najis. Tapi nopo enggak nek salat ajeng ngagem nyun sewu celana dalam popoh-popoh. Imboten keputihannya harus diapakan? Walaupun kita tahu yakin itu tidak. Nah ini. Jadi mboten kebo wong mboten lebare nggih mupuk napa? Nah, terus napa nih Ibu? Kebutuhan kotoran. Kalau saya memaknai diri sendiri kayak gini. Oh, ya. Wong ke kudune nek ana barang elek ndang darebutan ayo dadilang nah. Nggih, Bu. Dadine napa? Kan resik wong kebo teletok-teletok njur napa? Acaranya jadi bersih. Lah malah wong Islam nek acara tablik akbar malah sampai berarti kalah kalih wong niku rebutan napa? Kudune ngenjang dewek nek wisata dakwah zero sampah. Karena kita mau ngalap berkah sampah. Diambil semua sampah, masukkan ke trash bag. Koyo dene wong rebutan Saya ini sih nggak ada referensinya. Saya ngira-ngira sendiri gitulah. Ya wis lah mau rebutan yo, rebutan barang elek. Wong Aisyah nek weruh barang elek boten tahan. Selak-selak ajeng nopo? Pokoknya gak ngelokna, pokoknya gak tak resiki. Itu karena kita tidak tahan. Meleh. Kirap pusaka. Pusaka ini do dipakpungi. Walaupun yang makpungi belum. Nah, itu seudon. Pastilah udah mandi aku. Jor dikirap. Kan sebelumnya hari raya Idul Adha toh, pisaunya berarti habis digunakan untuk apa? Menyembelih. Jadinya masih kotor, belum diapakan, Bu? Jadi di wong hari raya kan buatan koper nggih, wong ngetel-etel iwak naleng resiki sasi surah, njur diresiki jenenge camas pusaka. Men buatan tainen ngeten lah. Nah, Bu. Kalau pusakanya kita tuh apa? Hati toh. Kata Luqmanul Hakim itu lisan dan hati. Ini ku diresiki, ini ku pusaka intine, Bu. Maka yang berbahaya itu dikasih tutup sama Allah, Bu. Contoh meripat, diberi katup, Bu. Nek barang elek kan apa? Kan merem. Ngaji niku elek napa apik? Apik kan melek kan merem, Bu. Lah niki cok ngaji mripate nggih. Niki tutup ke nggo menghalangi barang sing elek. Dadi nek wonten dangdutan tutup, nek ngaos. Nah kita itu cok mengamalkan hadis karena ngaji itu menenteramkan. Berarti orang tidur di saat pengajian itu melaksanakan sunnah. Dengan dereng merem, hanya nglakoni sunnah sebab wong ngaji ke atine tentrem jare mripate napa Bu? Merem ngeten. Niku mripat. Nomor kali kemaluan. Kemaluan itu diberi tutup dengan dua kaki, Bu. Itu kemaluan. Maka yang bahaya-bahaya itu belajar dari tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, diberi tutup sama Allah, diberi kunci. Di pahanya ditutup rapat. Kemudian lisan, tutupnya dua, Bu. Satu gigi, dua apa? Bibir. Coba kita ngendikan giginya kita dalam keadaan terkatup. Assalamualaikum warahmatullahi. Tambah bibirnya katup. Gak bisa. Saking bahayanya lisan, yang lain tutupnya satu, lisan tutupnya berapa? Betapa banyak amal kita ambrol gara-gara mulai dipageri pinten kalih. Nah niku senjata kita lisan dan hati. Mula kudu di resiki. Karena pan ngresiki pedang kula mboten duwe pedang, Bu. Pan ngresiki tombak kula mboten duwe tombak ya wis kula tak ngresiki peso. Nah, Bu. Nah yang paling tajam di tubuh kita tuh apa? Nah lisan kaya dene peso. Bon, tunggal meleh. Mandi kembang utawi mandi berkah suro. Mandi surat di umbul jumprit. Ibu ngerti jumprit?
Ustazah Eva naik sedikit, belok Tambi, nanti belok, pas turunan banyak pohon-pohon itu ada mata air yang disebut dengan, biasanya kalau upacara-upacara atau mandi, kalau ke dukun ben ayu pakai susuk, saya pernah didatangi teman, beliau mantan pemasang susuk, itu biasanya disuruh mandi di Jompret, kalau di Dieng di mana Bude? Tuk Bimo Lukar. Nek teng mriki seneng Bude. Nah, ngapain tuh harus ngambil air dari sumur, Bu? Iya, untuk susuk kabeh, Bu Arti. Kenapa harus ngambil air dari sumur? Air sumur itu bersih, jernih, gak kena najis karena dia mengalir, gak kena kaporit. Mila bener, nek arep ngapa-ngapan jokot banyu kang sumur. Mergane luweh resik. Ning dhewe kan mboten seranta. Pun pol percaya nih kali PDAM. Air itu suci dan buatan kemudian tekan tok. Ya kala-kala mentok ya mboten nopo-nopo. Jadi saya anteng aja. Oh, gak jukut banyu mengdi mentok. Itu jane ya nggak apa-apa. Wong, nah, bukan berarti saya membenarkan kalau mandi itu harus, tapi apa? Ya udah kita memaknai itu supaya dialog kita, pergaulan kita tuh enak. Oh ya, nyatanya banyu tok luwe, terus ambiurnya tuh harus 7 kali, Bu. No, bahasa Jawanya 7 napa? Pitu, singkatan dari pitulungan. Makanya arep resik guluwe resik ya ling ambiur peng pinten? Peng pitu. Mula nek selamatan hamil ling selamatan sasi pinten? Pitu. Mergane nyuwun pitulungan. Nek boten ping 11. Sebab tuh welas asih. Nyuwun ar-Rahman Rahimnya Allah. Orang bersuci Bilal masuk surga. Orang wudhu sholat 2 rakaat dibangunkan istana di surga. Inna allaha yuhibbul mutatohirin. Allah tresno kalih wong-wong sing seneng bersuci. Seneng, Bu. Jadi mboten napa-napa sasi surah berendam mboten napa-napa. Dalai kembang mboten napa-napa ben napa? Ben wangi damel sekakoneng mboten napa-napa jujuki tekan garong tapi Bu. Mana Bu. Niku nah tapa bisu tadi sudah, yang terakhir adalah masawa tirakatan utawi lek-lekan. Tirakat nembe berasal dari napa? Toreko. Sebab adoh saking erep tekan iki dadi tirakat. Tirakat niku torekot. Torekot itu jalan. Maka orang ketika bulan Suro disuruh tirakatan dengan cara lek-lekan. Jadi mboten merem, lek-lekan disuruh mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini cocok banget. Tombo ati iku limo per. Ya, sholat malam dirikanlah zikir malam perpanjanglah. Boten lek-lekan karo mirengaken dangdut boten. Tapi kan tirakatan lek-lekan ihya ulail menghidupkan malam. Wong Aisyah tirakatane surah dengan cara mendirikan sholat malam. Terakhir mau tak tutup. Bubur surah. Ibu mboten sami damel? Mulanya sih mboten tekan garungnya. Nek damel kudune tekan bubur surah. Coba Ibu nanti baca artikel. Syarat-syarat membuat bubur surah. Kacangnya kudu pinten? 7. Kembangnya 7. Maksudnya 7 jenis, Bun. Kacang brol, kacang babi, kacang ceper, kacang koroh, kacang napa meleh? Kacang hijau, pitulungan. Niki. Kan disuruh, kan tuh Nabi tuh kalau masak opor tangganya jangan dikasih baunya, tapi dikasih kuahnya. Dan sekarang malah buatan kuahnya mau buatan Bu, mau foto nih Bu. Ya Allah, alhamdulillah sarapan dengan megono. Nah, rencangnya Aisyah diparingi foto nih. Jadi kumbro lu jahiliyah apa preke? Wong Rasulullah bekon jujuki kuahnya kan malah dewek jujuki foto nih Bu. Tapi itu Aisyah benua Antartika. Kalau Aisyah wono sapa mbak? Kalau saya gini lah, wis monggo gawe bubur surah menapa-menapa. Lebare tanggane
jujugi. Nyatane wong seneng sedekah Gusti Allah tenang. Kecuali kalau bubur sura itu nek orang mam bubur sura engko marai dipangan. Ya enggak gitu. Bikin aja bubur, bagi-bagikan. Mau bubur kacang hijau boleh, ketan hitam boleh, mutiara boleh. Kita namai dengan bubur. Nah, kalau tadi Al-Arqam ada pojok berkah ya udah namain aja Megono Sura. Maher, buatan mau bubur sura neng napa Bu? Kalau Ibu bagi-baginya nasbung berarti napa? Nasbung sura. Ben mandan medeni sithik Bu. Jadi berahad pagi dengan Megono Suran. Wah, ya apa ki Muhammadiyah ki labo-labo paprike ngono. Lah nggih, Megono yang disajikan setelah ahad pagi di bulan Suro. Jadi ne Megono Suran. Makatan ibu-ibu takut di Gema Arafah terlambat saya. Jadi mari kita berdakwah dengan cara yang baik. Oh belum ya. Jadi mari kita berdakwah dengan cara yang baik. Ya, Bu. Saya tutup dengan satu cerita. Suatu hari begini. Ada pemuda Mesir datang kepada Syekh Mutawali Sya'rawi. Syekh, dalam. Kulo ajeng menghancurkan tempat maksiat terbesar di kota Kairo. Kata syekhnya, dihancurkan. Boleh nggak Syekh? Tunggu dulu. Kalau orang Islam yang sedang bermaksiat di sana, kamu bom tempatnya, dia kalau mati, mati dalam keadaan nopo? Maksiat. Nah terus prepon Syekh? Kamu bikin acara makan-makan. Terus konco-koncomu sing jo seneng neng kono kae mbok undang makan. Nanti undanglah ustadz setelah makan-makan ada kultum. Itu cara dakwah yang luar biasa, Bu. Jadi di Wonosobo ini kita harus bijak, hati-hati. Kita berlepas diri dari kesyirikan. Inna syirka la zulmun. Tetapi kita butuh cara yang baik. Barangkali mereka belum tahu ilmunya. Sehingga yang sampai kepada mereka bukan esensi atau pelajarannya, tetapi luarnya, budayanya. Sehingga terjadilah apa yang harus terjadi. Dan tentang syirik ini, kalau ibu buka surah Al-Luqman, surat Luqman, itu Luqman berdialog dengan putranya. Bilangnya gini, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan syirik. Kenapa jangan syirik? Kok Luqman bilang jangan kafir? Tapi Luqman bilang apa? Cobi. Setelah perkumpulan ini ada yang pamer emas 5 gram. Ibu-ibu Aisyah kalau mau pergi ke tempat itu melakukan ruatan selamatan itu akan diberi hadiah emas 5 gram. Yang satunya lagi emasnya sekilo. Tapi ibu harus murtad dari Islam. Pertanyaannya, kira-kira yang diiyakan yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Ora apa-apa lah, engko lebare tobat. Ora apa-apa lah nyong sing penting niate. Nyong pergi maning ora bisa menghin, maka orang lebih mudah syirik daripada kafir. Gak mungkin ini ibu-ibu Aisyah kafir Bu, gak mungkin. Tapi ketika sudah sakit, kok ke rumah sakit gak sembuh-sembuh, terjadilah kemarin kami ngobrol dengan seorang bapak. Ya Allah nyong salah langkah, wingi nyong mengwong pinter. Gara-gara tomongi tanggane. Istokan JIH, istokan Margono, istokan ngendi PK, URS, URSI. Orang nana, orang mari. Cari tanggane kulo kan nungguan wong pinter di sebuah tempat di Wonosobo. Lalu datanglah kata dia dari rumah. Kalau orang ini nanti bacaannya aneh-aneh, nyong rapan ngandel. Tapi nek wong bacaannya maer nyong ngandel. Begitu datang dia berkata, Pak, sing menyembuhkan Bapak sanes kulo. Tapi Allah, wah mulai luluh nih. Wah bener juga ya. Lalu perutnya disentuh. Langsung batunya ada di tangan, Bu. Oma Ibu Rini kula nek iklan kados niki. Rumah sakit PKU RSI bakal kosong. Wong angger lara lu ngatemu ndi, Bu? Jadi batunya tuh muncul di tangan, Bu. Repon, ten saking PKU. Gari teng pundi, Bu?
Dan saya itu seneng nyimak pesulap merah, Bu. Jadi pesulap merah tuh membeberkan tip-tip perdukunan. Bagaimana tangan diginikan kok keluar apa, Bu? Asap. Kepala diginikan langsung, nah cari dukunnya gue penyakitnya metu kabeh. Kasih kemebul, Bu. Saking stres ya, Bu. Kemudian pesulap merah tuh ngasih trik gimana ketika nyedot, kok di mulut sudah ada apanya? Paku. Itu ada triknya. Kemudian telur, ketika kita disuruh buat telur ayam, kemudian ketika sudah diusar-usarkan pada yang sakit, itu ketika telurnya dibelah di dalamnya ada apa, Bu? Waku, napa meleh? Pawat, napa meleh? Wis pokoke dom pentul, dom cantel. Pokoknya paku karatan itu ada tipsnya untuk memasukkan ke dalam itu. Maka saya senang nonton pesulap merah. Ini kemarin sedang ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda, yuk kapan-kapan kita undang Ustadz Faizar dengan pesulap merah. Mboten ajeng berguru dukun, ning ajeng berguru bagaimana dukun itu menggunakan segala tips untuk membohongi umat Islam. Datas syirik kali kafir gambel pundi. Makanya Lukman nggak bilang la takfir, jangan kamu kufur. Kamu jangan la takfur billah, jangan kamu kafir kepada Allah, tapi la tusyrik billah. Kamu jangan syirik. Sebab tanpa terasa kita nggih cok syirik. Ngimpi untune gigol, aja ngonton wong mati, onten kupu-kupu, arep anak tamu, mripate keduten seseh tengen. Ajeng napa? Kupinge panas seseh kiwa. Digelendengi sing tangga seseh kiwa. Niku dewek tanpa terasa. Zaman biyen saya panggih nonton Primbon, Taurus. Siap Bunda. Dari akan Bunda, Masya Allah. Siap Bu Guru? Yang satu Bu Guru saya, yang satu Bu Guru suami saya. As pokoknya, Masya Allah. Semoga sehat selalu, panjang umur Bunda. Terakhir ini Bu. Dulu Ibu percaya Primbon toh? Taurus asmara. Wah, dia mulai mendekatimu. Wah, kesehatan. Kamu akan agak sedikit pilek. Ekonomi, kantongmu bulan ini bakalan penuh. Wah, gitu. Itu dulu kalau baca apa nih kok Bu? Bintang zodiak. Nah, kalau lahir Mei berarti bintangnya Taurus, simbole sapi. Nyong Mbak Siki, ya Allah gelem-geleme awake padak karo sapi jal. Ya Allah, Siki ya emoh. Nek biyen wong dereng ngertos itulah tanpa terasa kita lebih mudah berbuat syirik daripada kita kafir. Makanya Luqman berkata la tusyrik billah. Selamat ngeruat, selamat jamas pusoko, selamat ngalap napa Bu? Berkah nek onten acara sampai di napa? Nek kanan jukuti kebo, nek dewek onten acara jukuti sampah. Napa meleh? Mandi kembang tengah malam. Pakai kembang berapa tadi? Kemudian jangan lupa bikin bubur. Jangan lupa alamatnya di depan Pasar Garung nomor 61. Saya dijujuki. Ngeruatan, selamatan, lek-lekan, tirakatan, jamasan, adus tengtuk bima, lukar. Makatan itu pengetahuan kita seputar bulan Suro. Berasal dari kata apa tadi? Asyuro. Asyuro artinya 10 sampai Wonosobo nganeh ilang jadi surah. Oh alah jebulnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah. Sekali lagi ada beberapa yang memang kami baca, ada beberapa yang saya mikir-mikir dewek lah. Ya wis lah nek atus nengtuk ya resiknya tendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya kembalikan kepada guru kami Ustazah Ervika. Terima kasih kepada Ustazah Eva yang luar biasa sudah menyampaikan banyak ilmu kepada kita
tentang sasi suro nggih, Bu. Suro niku dari kata napa nggih? Asyura, berarti 10 nggih. Eh, semoga yang tadi disampaikan oleh beliau bermanfaat buat kita semuanya dan untuk beliau semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan karena memang yang namanya dakwah itu adalah kewajiban untuk kita bersama. Masing-masing diri kita adalah punya kewajiban untuk saling berdakwah meskipun hanya sedikit, paling tidak ada kebaikan yang bisa kita sampaikan kepada orang lain, kepada orang-orang terdekat kita, itu akan menjadi nilai dakwah di hadapan Allah, insya Allah. Dan baik ibu-ibu semuanya, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dari ibu-ibu semuanya. Informasi kami sampaikan, barangkali dari ibu-ibu yang ingin cek kesehatan, silakan nanti setelah kajian ini ibu-ibu sakit menemui dari majelis kesehatan yang sudah siap untuk mengecek kesehatan dari ibu-ibu semuanya. Baik, untuk yang terakhir marilah kita tutup. Oh ya, sebelum kita tutup mengingatkan kembali untuk kegiatan kajian Ahad Legi, insya Allah mulai bulan ini sudah kita laksanakan dan semoga di bulan-bulan berikutnya khususnya di Ahad Legi kita semuanya diberikan kemudahan, diberikan keringanan untuk kita bisa bertolabul ilmi bersama-sama sekaligus untuk kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Baik, untuk penutup, marilah kita tutup untuk kegiatan kajian Ahad-Legi pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis dan tahmid bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku moderator mohon maaf barangkali banyak tutur kata dan perbuatan yang tidak berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Kami mohon maaf. Dan sugeng kundur, antos-antos salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.